Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan penjelasan berkenaan dengan uji hipotesis. Ada dua kata, uji, hipotesis. Uji adalah tes. Sementara kata yang kedua adalah hipotesis. Kita memaknai dulu apa arti hipotesis. Hipotesis, arti lainnya adalah anggapan dasar. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi, uji hipotesis adalah sebuah tes yang dilakukan terhadap anggapan sementara atau tes yang dilakukan untuk menguji jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Ini menurut Wikipedia. Dengan kata lain, uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah memutuskan apakah hipotesis yang diuji itu ditolak atau diterima. Terkait dengan tes atau uji, di dalam statistik ada dua jenis tes, yaitu tes parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik sendiri adalah statistik yang berdasarkan pada parameter-parameter tertentu, seperti rata-rata, varians, dan lain sebagainya. Ada beberapa asumsi berkenaan dengan statistik parametrik. 1. Variabel penelitian itu harus mengikuti distribusi normal. Kemudian, sampel harus memenuhi syarat sesuai dengan besarnya populasi. Dan yang terakhir, skala pengukuran yang dipakai variabel adalah skala pengukuran yang paling kuat atau maksimum. Sementara itu, statistika non-parametrik adalah statistik yang bebas sebaran. Artinya dapat digunakan untuk segala macam sebaran atau distribusi, bukan hanya distribusi normal. Dengan kata lain, metode ini tidak mensyaratkan bahwa data tersebut harus berdistribusi normal, dan tidak diperlukan ukuran sampel yang harus memenuhi syarat. Nah, uji statistik non-parametrik dapat dipakai untuk ukuran sampel kecil. Skala pengukuran data mulai dari yang rendah sampai dengan skala pengukuran rasio. Terminologi ini diperoleh dari jagostat.com. Nah, kita kembali kepada uji hipotesis. Berdasarkan tabel yang saya peroleh dari buku statistika untuk penelitian, karya V. Wiratna Sujarweni dan Poli Endrayanto dari Graha Ilmu, metode statistik itu terkait dengan uji hipotesis atau tes itu terbagi menjadi dua tadi ya. Jadi tes parametrik dan tes non-parametrik yang terminologinya tadi saya telah jelaskan di muka. Nah, tes parametrik dan tes non-parametrik ini dapat diaplikasikan untuk beberapa jenis pengujian, yaitu uji satu sampel, uji dua sampel, dan uji beberapa sampel. Nah, uji satu sampel untuk tes parametrik contohnya adalah one sample t-test. Ya. Uji T untuk sampel kurang dari 30, sementara uji Z dilakukan untuk jumlah sampel dari populasi lebih dari 30. Sementara itu, untuk tes non-parametrik uji satu sampel, itu menggunakan uji RANS, RANS Test of Randomness, atau menggunakan uji binomial. Jadi ada dua ya, ada uji RANS sama uji binomial. Sementara itu, untuk aplikasi dua sampel, nah, dua sampel ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah dua sampel yang saling berhubungan atau yang disebut dengan two dependent samples. Yang kedua adalah dua sampel yang tidak saling berhubungan, yang disebut sebagai atau two independent samples.
Nah, bagaimana dengan 2 sampel untuk tes parametrik? Nah, 2 sampel untuk tes parametrik biasanya menggunakan paired sample t-test. Sementara untuk uji 2 sampel untuk tes non-parametrik biasanya menggunakan uji tanda sign atau uji Wilcoxon. Sementara itu, untuk uji sampel 2 sampel tidak saling berhubungan atau two independent samples, tes parametriknya menggunakan independent sample test, sementara tes non-parametriknya menggunakan Mann-Whitney. Terakhir adalah aplikasi untuk uji beberapa sampel. Jadi bukan 1, 2, tetapi ada beberapa. Biasanya disebut dengan aplikasi untuk beberapa sampel tidak berhubungan, atau yang disebut sebagai several independent samples. Nah, terkait dengan uji beberapa sampel, ada 2 juga. Ada tes parametriknya, ada tes non-parametrik. Untuk tes parametriknya biasanya menggunakan metode ANOVA, Analysis of Variance. Sementara tes non-parametriknya menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, inilah metode non-parametrik dan parametrik untuk melakukan uji data. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 2 metode, yaitu metode paired t-test dan independent sample t-test. Jadi yang akan saya jelaskan kali ini adalah uji 2 sampel, baik 2 sampel yang saling berhubungan maupun 2 sampel yang tidak saling berhubungan untuk tes parametrik. Pada contoh kasus yang pertama, saya akan memberikan contoh tentang paired sample t-test. Jadi paired sample t-test ini adalah tes parametrik untuk uji 2 sampel, di mana 2 sampel itu saling berhubungan atau two dependent sample. Soalnya, Anda dapat lihat pada video berikutnya.